kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Di saat ini izinkan saya untuk membawakan materi tentang budaya positif sebagai tugas sebagai guru penggerak. Nah, berbicara soal pendidikan, berpijak dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, sebagai pendidik, kita hanyalah sebagai petani yang mana memiliki tugas untuk menanam benih. Kita tidak mungkin mengubah benih jagung menjadi benih yang lain. Kita tidak mungkin menanam salak dia lalu menjadi durian. Tapi kita hanya memiliki tugas sebagai petani untuk menanam, menggemburkan tanah sehingga pendidikan itu dia bisa tertanam di hati peserta didik. Mengacu dari asas pendidikan bahwa pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita berfungsi sebagai penuntun. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak apa yang kita mau, tapi kita menuntun anak itu maunya seperti apa, ke arah yang lebih baik yang diharapkan dalam pendidikan di saat ini. Tujuan dari pendidikan yang diterapkan oleh kementerian mengarah semua bahwa siswa itu akan menuju ke profil pelajar Pancasila, di mana dia harus berkebinekaan, bermanfaat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan bisa berkembang secara global. Mengacu dari profil pelajar Pancasila tadi, maka dia akan menuju ke bagaimana kita menuju ke budaya positif. Perubahan paradigma budaya positif, dia ditunjang dari sisi lingkungan. Lingkungan itu harus positif, lingkungan itu harus nyaman, harus aman. Karena kalau tidak tercipta lingkungan yang aman dan nyaman, maka budaya positif itu tidak akan tercipta dengan baik. Nah, untuk itu, dengan adanya lingkungan yang positif, aman dan nyaman, maka siswa akan berpikir juga yang positif. Dia akan bertindak dengan baik, dan yang paling penting adalah dia mampu menciptakan sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik itu yang diciptakan oleh siswa akan lahir sesuatu yang istilahnya merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mengekspresikan sesuatu. Sebagai guru, bukan hanya kami sebagai calon guru penggerak, kita harus juga menyadari bahwa sebagai guru memiliki peranan dan nilai yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mau berinteraksi dengan orang lain. Kita harus bisa menjadi pemimpin. Kita harus bisa berinovasi. Kita harus bisa berkolaborasi dengan teman. Kita harus bisa menjadi coaching bagi teman lain. Dan masih banyak lagi nilai dan peranan guru penggerak yang harus kita kembangkan untuk menggerakkan merdeka belajar. Selanjutnya kita lihat pada kata disiplin. Terkadang orang berpikir bahwa disiplin itu dia selalu berfokus pada taat pada peraturan, harus tertib, harus teratur, harus dia menjurus kepada kedisiplinan itu selalu menjurus kepada hukuman. Namun sebenarnya harus kita sadari bahwa disiplin itu sendiri, kalau kita mengacu dari asal kata dari bahasa Latin, disiplin berarti belajar. Nah, kalau kita lihat di sini, disiplin itu
berarti belajar, maka akar katanya disiplin akan menggerakkan murid. Nah, untuk menjadi seseorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan dia mengapa mereka harus mengikuti satu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbentuk adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi maksud motivasi intrinsik adalah motivasi di dalam diri. Tidak ada unsur paksaan dari orang lain untuk menciptakan bahwa dia itu harus berdisiplin. Jangan ada faktor dorongan atau paksaan dari orang lain. Nah, untuk menciptakan disiplin itu, maka kita harus melihat terkadang budaya positif itu dia terjadi ketika orang memiliki motivasi tertentu. Sehingga motivasi manusia itu terkadang dia mau melakukan sesuatu karena dia berusaha untuk menghindar dari hukuman. Dia berusaha menghindar dari hukuman. Oh, saya harus melakukan ini supaya saya jangan dihukum. Saya harus datang tepat waktu supaya jangan saya dikatakan bahwa saya ini begini dan begitu. Nah, selain itu, orang melakukan sesuatu juga karena ada faktor ingin mendapat imbalan. Oh, saya kerja baik, saya diberi penghargaan. Saya buat ini supaya saya dibayar. Saya buat ini supaya saya jadi begini dan begitu. Selain itu, motivasi yang ketiga yang dilakukan adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, jadi terkadang sebagai guru atau bahkan kita sebagai seorang pekerja, kita selalu mengharapkan sesuatu, membuat sesuatu supaya orang menganggap, oh iya, dia ini lebih baik. Dia ini lebih baik dari si A, lebih baik dari si B. Kita akhirnya menjadi orang yang bisa untuk selalu dipakai. Nah, terkadang motivasi ini membuat kita terdorong untuk melakukan sesuatu menjadi hal yang bukan menjadi budaya positif, tapi karena ada motivasi-motivasi yang kurang baik yang kita miliki. Nah, selain motivasi pada diri kita, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk mendapat cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan, dan kebutuhan untuk sebuah kekuasaan. Setiap manusia memiliki kebutuhan seperti ini. Jika kita tidak memiliki kebutuhan, pastinya segala sesuatu tidak akan kita lakukan. Dan semua hal itu bisa tercapai apabila ada fungsi kontrol. Kontrol di dalam diri kita. Terkadang kita melakukan segala sesuatu karena kita takut yang tadi, takut dihukum. Kita membuat segala sesuatu dengan dampak, terkadang sebagai seorang guru dia membuat segala sesuatu, dia memberi perkataan, dia membuat tindakan sehingga anak itu dia merasa bersalah. Dan hal ini juga terungkap di sini bahwa terkadang ada kata-kata yang lembut tapi membuat anak itu merasa bersalah. Dia terungkap pada membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, sebagai guru juga kita terkadang bisa menjadi teman bagi anak. Hal ini juga baik. Kita bisa mengetahui segala sesuatu yang diinginkan oleh siswa. Tapi yang kurang baiknya terkadang anak akan berpikir bahwa kita hanyalah teman, sehingga dia menganggap segala sesuatunya dia jadi biasa-biasa saja. Dan fungsi kontrol yang keempat yaitu monitoring atau pemantau. Sebagai guru juga kita bisa memposisikan diri kita hanya sebagai pemantau, kita hanya memerintah dan mengawasi apa yang dilakukan oleh siswa. Sehingga terkesan kita hanya sebagai penonton untuk mengamati segala sesuatu. Dan yang paling baik yang dilakukan di sini adalah bagaimana kita menjadi manajer, bisa mengatur segala sesuatu, bisa mengolah sesuatu, bisa mengontrol segala sesuatu, supaya manajemen pendidikan atau proses pembelajaran itu dia bisa berlangsung dengan baik.
Nah, di dalam proses pembelajaran yang harus kita sadari bahwa pembelajaran itu dia harus didahului dengan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ketika kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membuat kesepakatan kelas. Dan yang mana kesepakatan kelas itu tidak selamanya bahwa guru yang harus membuat kesepakatan kelas. Kita bisa mempersilahkan siswa menyampaikan apa maunya dia dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Sehingga dalam prosesnya dia bisa berlangsung dengan baik. Nah, keyakinan kelas juga berupaya untuk membuat pertanyaan universal. Jadi pertanyaan secara umum yang dilakukan. Sehingga pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi apa yang diinginkan oleh siswa. Misalnya dalam pembelajaran daring yang kita lakukan, siswa harus mengaktifkan kamera. Siswa harus mematikan mic apabila guru atau teman lain berbicara. Siswa harus bagaimana? Dan bukan hanya kepada siswa, guru juga harus bagaimana. Apa yang diinginkan siswa dalam pembelajaran ini bisa dituangkan dalam keyakinan kelas yang dibuat. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga ketika kita membuat keyakinan kelas harus dibuat sesingkat-singkatnya supaya siswa bisa memahami dan dia bisa berpikir cepat kira-kira apa yang menjadi pokok keyakinan kelas yang ditetapkan. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, itu yang tadi saya katakan, bahwa tidak selamanya keyakinan kelas itu dibuat oleh guru. Keyakinan kelas bisa dibuat oleh seluruh siswa dalam proses belajar mengajar sebelum memulai proses belajar mengajar. Sebagai suatu curah pendapat, apa yang dia sampaikan dalam proses pembelajaran yang dia lakukan. Nah, hal yang paling mendasar yang terkadang sebagai guru kita lupakan adalah kegiatan segitiga restitusi. Nah, kalau restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di dalam Goshen tahun 2004. Di sini restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi, restitusi ini sebenarnya adalah bagaimana cara pemecahan masalah. Ketika siswa itu tidak hadir dalam proses pembelajaran, kita akan memanggil siswa itu untuk mencari jalan keluar. Alasan apa dia tidak bergabung dalam MIT? Mungkin karena HP atau laptopnya mengalami masalah, atau mungkin karena dia memiliki gangguan kesehatan, atau mungkin karena dia punya persoalan. Tujuannya kita memanggil dia untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi, agar proses belajar selanjutnya dia bisa bersama-sama dengan kita. Nah, tujuan restitusi di sini kita bisa mencari jalan keluar. Oh, kendalanya misalnya dia tidak memiliki HP. Sekolah bisa memfasilitasi dengan penggunaan komputer yang dimiliki oleh sekolah. Atau anak itu sendiri langsung ke sekolah untuk melakukan pembelajaran, walaupun secara daring menggunakan fasilitas sekolah. Jadi, solusi bagaimana jalan keluar agar tercipta budaya positif, tercipta rasa nyaman, dan anak akan merasa bahwa dia merdeka, dia bisa melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Apa yang dia inginkan bisa tercapai, dan apa yang kita harapkan untuk menuntun membimbing anak itu ke arah yang lebih baik juga bisa tercapai. Nah, demikianlah penjelasan singkat saya terkait dengan budaya positif di saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.